Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisa ramalan penjualan menggunakan garis tren tangan bebas dan lead square. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Irma Zulia Firnanda, NPM akhir 035. Pada tugas kali ini, saya menggunakan data dari perusahaan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk dengan periode tahun 2022 sampai 2024 sebanyak 12 kuartal. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan. Nah, pada slide ini ditampilkan data penjualan perusahaan dari tahun 2022 hingga 2024 yang dibagi menjadi 4 kuartal setiap tahunnya. Jika kita lihat dari data tersebut, nilai penjualan pada setiap kuartal cenderung mengalami peningkatan. Nah, pada tugas kali ini diminta untuk melakukan ramalan penjualan menggunakan garis tren tangan bebas dan lead square. Nah, ini yang pertama. Slide ini menunjukkan grafik tren menggunakan metode garis tren tangan bebas. Metode ini merupakan metode sederhana untuk melihat arah kecenderungan data dengan cara menarik garis secara visual mengikuti pola data penjualan. Dari grafik ini terlihat bahwa garis tren menunjukkan kecenderungan meningkat, yang berarti penjualan perusahaan terus yang bertambah dari waktu ke waktu. Nah, yang kedua ini menggunakan metode lead square atau metode kuadrat kecil. Metode ini digunakan untuk menentukan garis tren secara lebih sistematis dan matematis. Dalam perhitungan ini digunakan beberapa komponen, yaitu nilai X sebagai waktu. Nah, nilai XY itu sebagai hasil perkalian antara penjualan dan waktu. Lalu X kuadrat itu diperoleh dari ini kali ini. Nah, dari data ini total penjualan diperoleh sebesar 61.800.000 sekian. Nah, dan jumlah nilai X yaitu sebesar 82 juta sekian. Nah, pada slide ini ditampilkan grafik hasil perhitungan menggunakan metode least square. Grafik ini menggambarkan hubungan antara waktu dan nilai penjualan berdasarkan persamaan tren yang telah dihitung. Jadi, grafik ini tuh terlihat bahwa arah garis tren menunjukkan peningkatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penjualan perusahaan memiliki kecenderungan meningkat setiap periode. Nah, dari metode least square diperoleh nilai konstanta A sebesar 5.154 sekian, dan konstanta koefisien B itu diperoleh 143.000 sekian. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Kemudian, persamaan tersebut digunakan untuk meramalkan penjualan pada tahun 2025 kuartal pertama dengan nilai X sebesar 13. Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa ramalan penjualan pada tahun 2025 kuartal pertama adalah 7.020.188 rupiah. Nah, dapat disimpulkan bahwa penjualan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk pada periode 2022 hingga 2024 menunjukkan tren yang meningkat setiap kuartal. Selain itu, melalui persamaan tren yang diperoleh, dapat diperkirakan bahwa penjualan pada periode berikutnya juga akan terus meningkat. Hasil ramalan ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai dasar dalam penyusun perencanaan dan penganggaran penjualan di masa mendatang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.